Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita berjumpa dalam program Sapaan Pagi Majelis Daerah Malang 3 Timur. Saat ini Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Penatua Jati Wisudanto dari GKJW Jemaat Singosari. Bapak Ibu yang terkasih, marilah saat ini kita mengambil waktu sejenak untuk mendengar sapaan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas setiap penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi ini kami boleh bangun, kami percaya ini adalah karena belas kasihan Tuhan kepada kami. Dan sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami, ya Allah, kami rindu mendengarkan sapaan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti setiap kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini terambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-8 yang demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan belas kasih setianya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, judul sapaan pagi kita saat ini adalah Fondasi Kekuatan Keluarga. Ketika kita mendengar kata kuat, yang terbayang dalam pikiran kita adalah menunjukkan karakter tokoh atau penampakan suatu bangunan, atau juga bisa kualitas suatu benda atau bahkan yang lainnya. Dari kata dasar kuat, ketika mendapat imbuhan ke dan an sebagai kata yang menjadi kekuatan, secara gramatikal, kekuatan adalah kata benda yang menunjuk pada suatu keadaan, kemampuan, atau kualitas, bukan benda yang dapat dilihat atau disentuh secara fisik. Dan pada saat ini masih dalam masa bulan keluarga, yang tentunya kita semua yakin bahwa keluarga adalah anugerah Allah. Dalam proses kehidupan keluarga, terkadang kita merasa lelah dan tidak memiliki kekuatan untuk menjalani di saat kita menyadari ketidaksempurnaan keluarga, perbedaan karakter yang hadir, kesalahpahaman, kekecewaan, bahkan luka yang terkadang muncul dalam kehidupan. Tetapi terkadang dalam menjalani keseharian yang terjadi, justru ini yang dapat menjadi kekuatan dalam keluarga. Bagaimana seorang ayah yang bekerja keras untuk keluarga, seorang ibu yang setia merawat anak-anaknya, seorang anak yang membawa sukacita dan penghiburan bagi keluarganya, atau seseorang yang tetap setia mengasihi di tengah kesulitan. Karena itu, keluarga tidak cukup dibangun hanya dengan hubungan darah atau tinggal dalam satu rumah. Keluarga harus dibangun dengan karakter Tuhan. Dalam bacaan kita Mazmur 145 ayat 8, Daud memperkenalkan 4 karakter Tuhan yang menjadi fondasi keluarga yang kuat, yaitu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Karakter yang pertama, kasih adalah kebutuhan terbesar dalam setiap keluarga, dan ini tidak ada yang dapat menggantikan. Bagaimana kasih hadir dalam wujud mendengarkan, perhatian, saling menghargai, dan pengorbanan untuk kebahagiaan bersama. Bagaimana kasih hadir melalui perkataan dan tindakan. Kenapa kasih harus diberlakukan dalam keluarga?
Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, anggota keluarga dipanggil untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Karakter yang kedua yang menjadi kekuatan keluarga adalah penyayang. Penyayang berarti memiliki hati yang peduli terhadap pergumulan orang lain. Tanpa disadari kita seringkali menghakimi anggota keluarga tanpa memahami apa yang mereka rasakan. Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki belas kasihan. Sebagai orang tua kita belajar untuk memahami pergumulan anak-anak. Sebagai anak kita belajar menghargai perjuangan orang tuanya. Demikian juga suami dan istri perlu saling mengerti beban satu sama lain. Karakter yang ketiga adalah panjang sabar. Kita memahami bahwa tidak ada satu keluarga pun yang terbebas dari konflik. Disinilah peran kesabaran hadir untuk membersamai perjalanan kehidupan keluarga kita. Bagaimana kesabaran ini dibutuhkan saat anak sulit dinasehati, pasangan yang melakukan kesalahan, kehadiran orang tua yang semakin lanjut usia. Bahkan bisa juga kesabaran ini teruji ketika harapan keluarga tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, karakter yang keempat adalah kasih setia. Menjadi harapan kita semua di dalam keluarga kita, hidup dalam kasih setia. Keluarga yang tidak mudah menyerah. Kasih setia dapat kita terapkan dengan tetap mendampingi saat sakit, tetap mendukung saat gagal, tetap mengampuni saat disakiti, dan tetap berdoa bagi anggota keluarga yang sedang jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 145 ayat 8 mengajarkan pada kita bahwa keluarga yang sehat bukanlah keluarga yang sempurna, tetapi keluarga yang mencerminkan karakter Tuhan. Karena kita tahu ketika karakter Tuhan hadir, rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi tempat di mana kasih Tuhan menjadi nyata dan dapat dirasakan bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk keluarga yang Engkau percayakan kepada kami. Ajarlah kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi, menyayangi seperti Engkau menyayangi, bersabar seperti Engkau bersabar, dan setia seperti Engkau setia. Jadikan keluarga kami tempat di mana nama-Mu dimuliakan. Amin.